sengsara menimpa keadaan, menimpa keadaan. Ingat Yesus tak pernah jauh dari kita. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hanya sejauh doa, karena Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan terus memberikan pengharapan yang baru terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu. Berbicara atas setiap kami Tuhan. Ajar kami memahami dan mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 23 Februari 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah beban yang diberikan Allah. Diambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Keluaran pasal 12 dan 13 serta 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ayat mas dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 25 sampai 34 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah
dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, manusia diciptakan Allah untuk kekekalan. Dia menciptakan manusia untuk mengenal Dia, untuk berbicara dengan Dia, dan berjalan bersama Dia. Adam, manusia pertama, dia berjalan dan menikmati kebersamaan dengan Allah di Taman Eden. Namun, manusia telah memilih untuk berpaling dari Allah, Sang Pencipta. Akibatnya, kesadaran tentang kekekalan yang sudah ditanamkan oleh Allah dalam hati manusia menjadi beban yang menekan manusia. Alih-alih manusia mencari Allah, manusia mencari hal lainnya untuk mengisi hatinya dengan hal-hal yang kelihatan, seperti makanan, pakaian, kekayaan, ketenaran yang tidak kekal, dan hanya memberi kesenangan sesaat. Hati manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Hati manusia membutuhkan Allah yang kekal. Matius 6 ayat 33 merupakan solusi yang ditawarkan oleh Yesus agar manusia mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada manusia. Yesus mengetahui bahwa hati manusia hanya bisa dipuaskan dengan Allah dan kebenarannya. Bukan masalah seberapa banyak yang manusia peroleh dalam hidupnya, melainkan apakah ia telah memiliki kerajaan Allah dan kebenaran Allah di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, iblis telah begitu menipu manusia dengan segala hal yang manusia inginkan. Sepanjang hari manusia sibuk menghabiskan waktu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Padahal Yesus mengatakan bahwa hidup itu lebih penting daripada segala kebutuhan dan keinginan. Yesus ingin menegaskan bahwa hidup itulah yang berharga, yang perlu diperhatikan oleh manusia, karena hidup itu dari Allah, dan hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Selama manusia belum menemukan dan menjalankan tujuan yang Allah tetapkan, yakni mengenal dan menyembah Allah, maka tidak ada apapun dalam hidup ini yang bisa benar-benar memuaskan hati manusia. Tidak ada kemewahan apapun, kenikmatan apapun, maupun relasi apapun, baik dengan anak, orang tua, pasangan, atau sahabat, yang dapat mengisi kekosongan hati manusia. Sampai kita mencari dan menemukan Allah serta kebenarannya dan hidup dalam persekutuan dengannya, baru kita menemukan semua yang kita perlukan: sukacita, damai, kepuasan, serta hidup yang berarti. Inilah beban yang diberikan Allah kepada manusia. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Berapa banyak kita setiap hari khawatir akan hal-hal yang tidak perlu, akan hal-hal yang sementara, yang sebetulnya tidak perlu kita khawatirkan karena telah Tuhan sediakan bagi orang yang berharap kepadanya. Marilah kita lebih memikirkan dan fokus kepada apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Sudahkah kita mencari Allah setiap pagi sebelum kita melakukan apapun?
Sudahkah kita menempatkan Allah sebagai sentral atau pusat dari rencana kita, keluarga kita, maupun kehendak kita? Apakah firman dan perintah Allah yang menjadi dasar dan fondasi bagi tindakan atau pikiran dan perkataan kita? Inilah yang perlu kita prioritaskan dalam hidup. Inilah beban yang diberikan Allah kepada kita. Dan beban ini akan terasa ringan jika kita mengandalkan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Kami diingatkan akan satu hal yang terpenting dalam hidup ini, yang harus kami lakukan, yang harus kami cari setiap hari. Bukanlah nafkah atau makanan, atau pakaian, atau kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun itu hal yang penting juga. Tetapi ketika kami mencari Engkau terlebih dahulu, maka dengan iman, karena firman-Mu berkata, segala sesuatunya akan Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Bapa. Biar kami mau mengandalkan Engkau setiap hari, dan kami mau belajar hidup mencari Engkau, menempatkan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Baru hal-hal yang lainnya akan Tuhan tambahkan kepada kami. Terima kasih. Jangan kami membalik prioritas ini. Tolong Tuhan, ingatkan selalu hati kami, ingatkan selalu Tuhan, mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.